Ini merupakan ledakan paling terang dan terkuat dalam sejarah alam semesta kita. Semesta kita pernah mengalami ledakan terdahsyat dan paling terang sepanjang sejarah. Peristiwa ledakan besar atau Big Bang ini telah jadi titik awalnya dan terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Partikel dasar mulai menyebar ke segala arah, kemudian dingin menjadi materi. Lalu, materi ini membentuk masa depan alam semesta kita, termasuk semua galaksi, lubang hitam, bintang, planet, asteroid, dan kita semua. Ya, menurut teorinya, kita berasal dari rangkaian partikel serupa yang telah muncul pada saat Big Bang. Oke lah, lompat ke masa 4,6 miliar tahun yang lalu. Nebula ini akan jadi tata surya kita. Di dalamnya cuma ada sekumpulan debu, batu, dan bongkahan es kosmik. Gelombang kejut supernova dari berbagai arah mulai mendorong materi ke pusat yang sama, layaknya gelombang laut. Kemudian, semua materinya mulai menyusut di sekitar pusat gravitasi dan menjadi satu bongkahan besar. Serpihan yang tertarik ke dalamnya semakin banyak dan akhirnya menekan kuat titik pusatnya hingga terjadi reaksi nuklir. Naikin tekanannya dikit, kemudian muncul cahaya. Matahari kita pun mulai tercipta. 4,59 juta tahun yang lalu, planet gas raksasa Jupiter, Uranus, Saturnus, dan Neptunus pertama kali terbentuk. Semua planet ini terdiri dari gas, jadi permukaannya nggak padat. Sebagian ahli meyakini dulu ada planet gas raksasa kelima, tapi terlempar keluar dari tata surya kita. Lalu, 100 juta tahun kemudian, muncul nebula matahari. Bintang muda bersinar terang di pusatnya, lalu mengakumulasi debu dan gas di sekelilingnya, yang sebetulnya merupakan sisa materi dari nebula asli. Sama seperti sup yang sedang dimasak, bahan-bahannya terus berputar mengelilingi matahari, kemudian bercampur dan saling bertabrakan, hingga akhirnya terbentuk planet dan satelit. Begitu debunya berkurang, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sabuk asteroid, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus semakin terlihat jelas. 4,5 miliar tahun yang lalu, saat bumi masih dipenuhi bongkahan batu panas dan lava, Theia muncul di langit. Protoplanet seukuran Mars ini terbentuk di dekat bumi dan terus merapat. Theia pecah berkeping-keping dan menghancurkan sebagian besar planet kita. Serpihannya banyak yang tertinggal di orbit bumi, lalu mulai saling menyatu. Kemudian terbentuklah bulan. 4,1 sampai 3,8 miliar tahun yang lalu, pada periode pembombardiran berat akhir, sisa serpihan yang nggak menjadi planet terus melayang di tata surya, lalu menabrak medan gravitasi planet yang baru lahir dan jatuh di permukaannya. Akibat dari peristiwa ini, Merkurius dan bulan kita dipenuhi banyak kawah. Ilmuwan juga telah menemukan sisa mikroorganisme tertua di dunia yang umurnya sekitar 3,8 miliar tahun. Tepatnya, makhluk ini muncul di akhir era gempuran meteor dahsyat. Proses evolusi pun segera berlangsung. 3 miliar tahun yang lalu, angin surya kuat dan tabrakan meteorit yang kerap terjadi di Mars bikin atmosfernya menipis. Lapisan ini nggak bisa menjalankan fungsinya untuk melindungi Mars dari radiasi matahari, sehingga kehidupan di situ nggak bisa terbentuk. Tapi sebagian ilmuwan berpendapat kalau Mars juga pernah dihuni makhluk hidup. 2,5 miliar tahun yang lalu, terjadi bencana oksigen di bumi. Sebagian organisme yang telah berevolusi mengonsumsi energi matahari dan menghasilkan oksigen. Atmosfer kita mulai dipenuhi oksigen, kemudian memusnahkan semua bentuk kehidupan yang telah ada. Tapi, peristiwa ini juga ngebuka jalan bagi terbentuknya kehidupan baru. 100 juta tahun yang lalu, salah satu satelit Saturnus hancur setelah ditabrak asteroid besar atau mungkin malah planetnya sendiri. Reruntuhannya mulai mengorbit Saturnus dan saling bertabrakan hingga berubah menjadi debu dan bebatuan kecil. Sebagiannya juga terdiri dari es dan tetap mengelilingi Saturnus sampai sekarang. Kita bisa mengamatinya sebagai cincin di sekitar planet nan cantik ini.
66 juta tahun yang lalu, bumi kita ditabrak asteroid raksasa berdiameter 9,6 km dan gelombang kejutnya bisa dirasakan dari luar angkasa. Awan debunya kemudian menyelimuti seisi bumi dan menghalangi cahaya matahari, sehingga sebagian besar organisme, termasuk dinosaurus, mulai punah. 70.000 tahun yang lalu, kita terbang ke tepi tata surya yuk. Area ini dinamakan sebagai awan Oort dan di dalamnya terdapat asteroid beserta bongkahan esnya. Ada juga sistem bintang ganda pengembara yang terus mepet ke awan ini. Sistem ini menarik asteroid dari awan Oort dan melemparkannya ke bumi seperti ketapel. Untungnya, bintang ini cuma melewati tata surya kita, tapi kemungkinan besar akan kembali lagi. 356 tahun yang lalu, saat inilah bintik merah raksasa di Jupiter pertama kali ditemukan. Bintik ini menjadi sumber angin kencang di Jupiter dan kecepatannya bisa sengebut mobil super. Kalau dibandingkan dengan bumi, ukuran bintik merah ini 30% lebih besar. Kita sampai di zaman sekarang. Tata surya kita kelihatan sama persis kayak miliaran tahun yang lalu. Tapi manusia telah menambahkan sejumlah objek. Di situ ada banyak sekali satelit buatan dan stasiun luar angkasa internasional. Sejumlah rover juga telah dikirim ke Mars. Oke, kita lihat ke masa depan yuk. Puluhan tahun dari sekarang, manusia di bumi akan sering mengirimkan pesawat luar angkasanya menuju Mars. Dan tiap 2 tahun sekali, saat jarak kedua planet paling dekat, seluruh armada pesawat makin ngebut menuju planet merah. 100.000 tahun dari sekarang, bintang pengembara kembali masuk ke tata surya kita, lalu mengacaukan awan Oort lagi, tapi kemudian terbang menjauh. Setelah 9 juta tahun, bintang ini akan muncul dengan jarak terdekatnya sejauh 52.000 kali jarak bumi ke matahari. 10 juta tahun dari sekarang, satelit Mars, Phobos, terus mepet ke planet merah sejauh 1,8 meter tiap 100 tahun. Interaksi gravitasi akan menghancurkan Phobos, dan sebagian reruntuhannya akan jatuh ke Mars, sedangkan sebagian lainnya tetap berada di orbit, lalu membentuk cincin seperti Saturnus. Masa depan tata surya kita sangat tergantung pada matahari. Tiap 1,1 miliar tahun, kilauannya bertambah 10% karena hidrogennya makin banyak yang terbakar, hingga suhunya semakin panas. 1 miliar tahun dari sekarang, suhu bumi akan sangat ngebul dan airnya nggak lagi berwujud cair. Lautan akan menguap dan menghasilkan efek rumah kaca yang semakin menaikkan suhunya. Kalau kondisinya sudah begini, kehidupan di dalamnya nggak akan ada. Lalu, seluruh armada pesawat luar angkasa kita mulai berbondong-bondong menuju Mars, dan bumi ditinggalkan penghuninya karena cahaya dan suhu matahari terus naik. Zona laik huninya bergeser semakin jauh. Di area ini, kehidupan di tata surya kemungkinan bisa terbentuk. Suhu di Mars juga naik. Es di bawah permukaannya mulai mencair lalu menguap, menghasilkan efek rumah kaca. Kondisi seperti ini makin ideal bagi manusia. 3,5 miliar tahun dari sekarang, bumi kelihatan seperti Venus di zaman modern. Di dalamnya nggak ada kehidupan dan cuma dipenuhi dengan gunung berapi plus dasar sungai tandus. 7,7 miliar tahun dari sekarang, karena intinya memanas, lapisan luar matahari mengalami reaksi nuklir, sehingga matahari mulai membesar dan berubah jadi raksasa merah. Bintang ini akan melar sampai 256 kali lipat. Matahari juga akan menelan planet terdekatnya, yaitu Merkurius dan Venus. Saat bahan bakarnya terbakar secara masif, matahari juga kehilangan berat dan gaya gravitasinya, sampai nggak mampu lagi menahan semua planet di tata surya. Orbit planet pun perlahan melebar, tapi kemungkinan bumi akan tetap bersama matahari dan menjadi planet pertama yang mengorbit di dekatnya. Karena suhu Mars terlalu panas, manusia mulai bermigrasi menjauh. Tujuannya ke Titan, salah satu satelit Saturnus. Selain di bumi, area lain di tata surya kita yang mengandung air dalam wujud cair hanyalah Titan. Jadi kemungkinan kondisi di sini layak huni dan bisa dijadikan sebagai rumah baru kita. Saat bahan bakar yang terpakai nggak sampai setengahnya, ukuran matahari mulai berubah sampai 11 kali lebih besar dari ukuran sekarang. Dan 100 juta tahun lagi, bintang induk kita ini akan menjadi raksasa merah untuk terakhir kalinya.
Setelah itu, kira-kira 30 juta tahun kemudian, matahari mulai menyemburkan angin surya kuat dan materi kosmik. Kemudian, muncul nebula planet cantik yang berasal dari lapisan luar matahari sebelumnya. Bintang ini akan kehilangan sebagian besar beratnya dan nggak bisa menahan orbit seluruh planetnya. Tata surya kita pun mulai amburadul. Sebagian planet makin menjauhi bumi dan sebagian lainnya saling bertabrakan. Tapi ada juga yang masih bertahan. Hanya saja orbitnya makin jauh. Dan dalam 75.000 tahun, cuma akan ada katai putih seukuran bumi di pusat tata surya kita. Matahari akan makin dingin hingga benar-benar lenyap. Kalau masih ada planet, kondisinya akan dingin dan gelap karena nggak mampu mendukung kehidupan. Dari mulai terbentuk hingga akhirnya hancur, matahari berproses selama kurang lebih 12,4 miliar tahun. Tata surya kita sangat unik loh. Di dalamnya ada banyak fenomena misterius yang belum bisa kita pecahkan. Bahkan kabarnya, di balik Neptunus ada planet raksasa rahasia, gunung berapi di Pluto bisa nyemburin es, dan ngarai raksasa di Mars seluas daratan Amerika Serikat. Semua fakta ini bisa bikin kamu bingung kan? Tapi kira-kira beneran gitu nggak ya? Nah, kita cari tahu yuk. Tata surya kita sudah ada sejak 4,6 miliar tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang umurnya emang udah uzur. Para saintis bisa menyimpulkan temuan ini setelah mereka meneliti meteorit sebagai materi tertua yang bisa mereka dapatkan. Di Venus, kamu nggak akan bisa berlama-lama memakai topi. Berdiri di permukaannya aja sulitnya minta ampun. Angin di situ sangat kencang dan angin atasnya bertiup 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasi Venus. Angin kencang ini terus menerjang permukaannya dan makin lama semakin ganas. Kamu pengen datang langsung ke situ ya? Oke, berarti kamu perlu menempuh perjalanan lebih dari 17 miliar kilometer dari bumi sebelum keluar dari tata surya. Jangan lupa bawa Google Maps ya. Metana adalah produk samping berwujud gas yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik. Selain menjadi bagian dari atmosfer Mars, materi ini juga terus-terusan bikin para astronom kebingungan. Volumenya juga berubah-ubah dan mereka nggak tahu pasti asal-muasalnya. Mungkin nggak sih kalau di Mars ada kehidupan? Kamu masih ingat kan kalau Pluto pernah menjadi planet di tata surya kita, tapi statusnya telah dicopot sejak tahun 2006. Kemudian si Pluto berganti gelar menjadi planet Katai. Dan uniknya, diameter planet ini ternyata lebih pendek dari panjang daratan Amerika Serikat. Jarak dari pesisir barat ke pesisir timur Amerika yaitu sekitar 4.300 km. Sedangkan Pluto cuma berdiameter 2.300-an kilometer. Planet Uranus berotasi ke arah samping dan para astronom belum bisa ngejelasin alasan di balik posisi anehnya ini. Mungkin penyebabnya karena tabrakan dahsyat di masa lalu, tapi sejauh ini klaim tersebut cuma sebatas teori sih. Jadi memang cuma Uranus yang posisinya miring. Matahari kita gede banget. Gimana enggak? Masanya aja sampai 99,86% dari total massa tata surya, terutama hidrogen dan heliumnya. Sedangkan 0,14% sisanya menjadi massa dari kebanyakan planetnya. Aktivitas tektonik kemungkinan gak cuma terjadi di bumi, tapi juga ada di planet lain. Para astronom telah menemukan bentuk dataran mirip tebing di Merkurius. Jadi kemungkinan planet ini bisa mengecil sangat cepat karena dipicu oleh aktivitas tektonik. Di kebanyakan film sci-fi tentang luar angkasa, karakter utamanya akan masuk ke sabuk asteroid sambil terus menangkis gempuran batu luar angkasa. Objek antariksa ini jelas sangat membahayakan pesawatnya, tapi kenyataannya nggak seheboh itu kok. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui astronom berada di antara Mars dan Jupiter. Di area itu memang ada ribuan asteroid, tapi jaraknya sangat berjauhan, jadi kemungkinan besar nggak saling bertabrakan. Di balik orbit Neptunus, terdapat sabuk Kuiper yang dipenuhi objek es raksasa. Tapi anehnya, para saintis nggak bisa memperkirakan pola gerakannya. Jadi mereka cuma bisa ngejelasin planet tersebut mungkin berada di balik Neptunus.
Planet hipotetis ini diberi nama Planet 9 dan keberadaannya masih perlu dikonfirmasi. Perbedaan antara gunung berapi di bumi dan di Pluto ibarat seperti api dan es. Beneran, gunung berapi di bumi ngeluarin lava, tapi kalau di Pluto ngeluarin es. Jadi saat membeku, air mulai memuai dan tekanan kuat ini terus terakumulasi sampai akhirnya duar. Esnya meletus. Akibat dari proses ini, terbentuklah kriovolcano baru. Salah satu satelit Saturnus, Iapetus, memiliki dua warna unik. Salah satu sisinya disinari cahaya terang, tapi sisi lainnya gelap mencekam. Dan para ilmuwan masih belum bisa menyingkap misteri ini. Keanehan lain soal Pluto bisa terlihat di atmosfernya. Atmosfer di planet Katai ini jauh lebih tinggi dibandingkan atmosfer bumi. Di dalamnya juga ada lebih dari 20 lapisan yang semuanya sangat dingin dan super padat. Kita hidup di dalam matahari. Waduh, maksudnya gimana tuh? Masa iya sih kita menghuni bola panas kemerahan sejauh 150 juta kilometer itu? Enggak lah, tapi atmosfer matahari membentang jauh sampai keluar dari permukaan yang terlihat. Dan bumi kita masih berada di dalam jangkauannya. Malahan, hembusan angin suryalah yang menciptakan fenomena menawan seperti aurora. Lautan di Jupiter lebih luas dari semua laut di tata surya kita. Tapi kok beda ya dari laut yang biasa kita lihat? Gak seperti di bumi yang dipenuhi air, lautan di Jupiter berisi hidrogen metalik. Dan kedalamannya mencapai 40.000 km atau hampir setara dengan keliling bumi. Atmosfer matahari lebih panas dari permukaan sang bintang, suhu permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius, tapi di atmosfer atasnya bisa sampai ratusan ribu derajat Celcius. Dan menurut dugaan para saintis, semburan panas dari matahari punya keterkaitan dengan fenomena unik ini. Cincin indah Saturnus pertama kali teramati pada tahun 1600-an. Dan ternyata beberapa planet lain juga bercincin loh. Semua planet gas raksasa, Uranus, Neptunus, dan Jupiter diketahui memiliki cincin, tapi cincinnya ini sangat tipis dan sulit dilihat. Tapi planet Mars, Venus, dan Bumi terdiri dari batu, jadi nggak memiliki cincin. Galaksi Bima Sakti nggak cuma menaungi tata surya kita. Galaksi yang kita tempati ini memiliki 100 miliar tata surya. Itu baru di galaksi kita aja loh. Pasti jumlah totalnya di seluruh alam semesta bakalan banyak banget tuh. Batuan dari Mars bisa ditemukan di bumi kita. Para saintis telah menganalisis kandungan kimia meteorit yang ditemukan di gurun Sahara, Antartika, dan berbagai tempat lain. Dan mereka dibikin kaget bukan main setelah tahu kalau sampel tersebut berasal dari Mars. Karena jaraknya paling dekat dengan matahari, Merkurius sering dianggap paling ngebul, padahal kenyataannya nggak begitu loh. Venus ternyata lebih panas dari Merkurius, meski jaraknya terpaut 48 juta kilometer dari jarak matahari ke Merkurius. Planet ini punya atmosfer yang sangat tebal, sekitar 100 kali lebih padat dari atmosfer bumi. Kebanyakan atmosfernya juga mengandung karbon dioksida alias gas rumah kaca. Makanya, suhu Venus bisa naik sampai 468 derajat Celcius. Suhu segitu bisa dipakai untuk lelehin timah loh. Tapi kalau di Merkurius, suhu maksimumnya cuma mencapai 427 derajat Celcius. Kondisi di satelit Jupiter Io selalu bergejolak karena ratusan gunung berapinya terus ngebul. Dan dari dekat, kamu bisa ngelihat asapnya yang membumbung tinggi ke atmosfer Io. Sejauh ini gunung berapi paling besar di seluruh tata surya berlokasi di Mars. Diameternya kurang lebih 624 km dan tingginya setara dengan Gunung Everest. Tapi gimana ya bisa ada gunung segede itu? Jawabannya gampang aja, gravitasi di Mars lebih lemah daripada gravitasi di bumi. Objek kecil di luar angkasa ternyata bisa punya satelit sendiri. Pada tahun 1993, probe Galileo melintasi asteroid mini berdiameter 32,2 km. Dan asteroid ini juga punya satelit yang berdiameter 1,6 km. Sejak saat itu, para astronom menemu banyak satelit di sekitar planet kecil di tata surya kita.
Sistem ngarai Valles Marineris di Mars 10 kali lebih luas dari Grand Canyon. Hal ini bikin para astronom kebingungan karena di Mars nggak ada aktivitas lempeng tektonik. Di permukaan Jupiter terdapat area unik bernama bintik merah raksasa. Dan ternyata bintik ini adalah badai yang telah bergejolak di Jupiter selama berabad-abad. Tapi sekitar 20 tahun yang lalu, para saintis mengamati area merahnya mulai mengecil, jadi ukurannya sekarang tinggal setengah kalinya. Itu pun masih setengah kali lebih gede dari bumi. Gimana? Ada fakta unik seputar tata surya yang kelewatan nggak? Komen di bawah ya, kamu jadi semakin tahu kan? Jangan lupa kasih like-nya dan share video ini ke teman-temanmu. Ada juga video mantul lainnya yang bisa kamu tonton. Pilih aja video favoritmu di sebelah kiri atau kanan layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan. Kita mundur dulu ke era 4,6 miliar tahun yang lalu yuk untuk melihat proses kelahiran tata surya kita. Wah, belum ada yang kelihatan seperti bintang maupun planet nih. Sejauh ini cuma ada awan debu raksasa yang juga disebut dengan nebula. Nebula adalah molekul hidrogen, es, dan unsur yang lebih berat dari bintang sebelumnya. Tapi awan ini nggak padat, jadi nggak bisa berubah menjadi bintang maupun planet. Kemudian, gelombang ledakan tiba-tiba muncul dan dibarengi dengan sejumlah gelombang lain. Beberapa tahun cahaya dari nebula kita, terjadi ledakan supernova. Dan supernova akan muncul saat bintang raksasa kehabisan bahan bakarnya, kemudian runtuh oleh beratnya sendiri. Saat inilah ledakan dahsyat akan terjadi, dan cahayanya bisa dilihat dari jarak puluhan tahun cahaya. Gelombang ledakan dari supernova ini kemudian mencapai nebula kita. Seperti ombak laut, gelombang ini mengenai awan debu dan membuatnya menyusut hingga memadat. Lalu nebula mendapatkan inti gravitasinya. Partikel debu yang tertarik semakin banyak. Tekanan di inti nebula juga melonjak hingga membuatnya mulai berputar. Makin berat massa awan pusatnya, makin cepat juga putarannya. Semua partikel di dalam inti nebula lebih sering bertabrakan dan menambah kecepatannya, sehingga suhunya naik sampai ribuan derajat Celcius. Saat inilah protobintang muncul. Calon matahari kita ini masih muda dan belum stabil. Saat suhu di inti nebula mencapai jutaan derajat Celcius, reaksi nuklir mulai terjadi. Inti dari unsur ringan seperti hidrogen dan helium saling bertabrakan dan menyatu menjadi elemen yang lebih berat. Kemudian muncul cahaya terang. 4,5 miliar tahun yang lalu, protobintang ini berkembang menjadi matahari yang stabil, tapi cahayanya masih 30% lebih redup dari sekarang. Ada juga awan debu raksasa yang tertinggal, atau sisa unsur yang nggak dipakai dalam pembentukan bintang kita. Selanjutnya, objek lain yang lebih besar muncul di awan ini. Debu dan unsur berat mulai terakumulasi, kemudian membentuk protoplanet. Pada tahap ini ada sekitar 100 protoplanet yang ukurannya sebesar bulan hingga Mars. Saat itu kondisinya masih kacau balau. Protoplanet nggak punya orbit yang jelas dan mulai saling bertabrakan. Beberapa di antaranya menabrak tumpukan puing-puing dan menciptakan ledakan besar. Sebagian lainnya cuma bersinggungan sehingga jalurnya berubah. Dalam game biliar kosmik ini, pemenangnya tentu saja protoplanet yang paling besar. Protoplanet besar memakan puing-puing kecil kemudian membesar. Proses ini baru berhenti sekitar 100 juta tahun kemudian, dan beberapa planet hampir terbentuk. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet kita masih agak mirip dengan gumpalan lava karena permukaannya terus dibombardir oleh banyak asteroid. Karena permukaannya terus dibombardir oleh banyak asteroid, Bumi menjadi sangat panas. Tapi kini sudah mulai mendingin, semuanya berjalan cukup baik, hingga Theia muncul di Cakrawala. Planet hipotetis seukuran Mars ini terbentuk hampir bersamaan dengan planet di tata surya lain. Theia terus bergerak menuju Bumi dan siap menabraknya. Boom! Karena benturan ini, bongkahan besar planet kita terlontar ke luar angkasa. Sementara Theia hancur berkeping-keping. Intinya bergabung dengan inti Bumi dan sisanya menetap di orbit planet kita. Perlahan tapi pasti, puing-puing di kedua planet mulai bertabrakan dan bergabung menjadi objek kosmik besar. Saat debunya memadat, Bumi mulai punya satelit alaminya, yaitu bulan.
Hipotesis lain mengenai pembentukan bulan menjelaskan kalau Theia jauh lebih besar dari bumi. Planet ini cuma nyenggol planet kita dan terus bergerak. Sementara itu, bulan hampir terbentuk sempurna. Sebagai bukti dari hipotesis ini, kita punya sampel tanah bulan yang dibawa oleh para astronot dalam misi Apollo. Ternyata, tanah bulan sangat mirip dengan kerak bumi, dan komposisi ini cuma bisa sampai di bulan oleh tabrakan dahsyat. Raksasa gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus terbentuk agak belakangan dan lokasinya lebih jauh dari matahari. Keempat planet ini berbentuk bola gas dan permukaannya nggak berwujud padat. Kalau menapakkan kaki di permukaan Jupiter, kamu akan jatuh sampai di intinya. Semua planet ini nggak punya permukaan padat karena beberapa alasan. Proses pembentukannya lebih belakangan, tepatnya saat planet lain mulai memproses logam dan silikat yang ada. Sumbernya berasal dari luar garis beku, dan inilah titik hipotetis di luar orbit Mars. Matahari nggak begitu menyinari area di belakangnya, sehingga airnya nggak bisa mencair. Maka ada banyak es di dalam awan gas yang tersisa. 3 juta tahun setelah matahari terbentuk, semua material ini mulai terakumulasi dan membentuk massa hingga jadi proto-Jupiter. Setelah jutaan tahun, massa bola es ini bisa mencapai 50 kali lebih berat dari bumi. Makin berat massanya, makin banyak juga gas yang terkumpul dari piringannya. Dalam waktu singkat, Jupiter menyerap hampir semua materi dari piringan gas di dekatnya, lalu mengakumulasi sekitar 318 massa bumi. Jupiter punya medan gravitasi yang sangat kuat, hingga menyebabkan kekacauan pada semua objek yang berada di lingkungan Mars dan Jupiter. Disinilah protoplanet lebih sering bertabrakan sampai hancur berkeping-keping. Akibatnya, di situ terbentuk sabuk asteroid. Fragmen ini nggak bisa menyatu lagi menjadi planet utuh karena gravitasi raksasa gas sangat kuat. Ada juga Saturnus, raksasa gas berikutnya. Ukurannya 3 kali lebih kecil dari Jupiter dan diperkirakan bentuknya sangat kecil karena lokasinya lebih jauh dari matahari, yaitu sekitar 10 kalinya jarak bumi ke matahari. Planet ini baru terbentuk belakangan saat Jupiter cuma menyisakan sedikit materi pada piringan gasnya. Tapi Saturnus punya fitur uniknya sendiri, yaitu cincin. Cincin ini sangat besar dan bisa menampung 21 planet kita. Ketebalannya sendiri kurang lebih setara dengan tinggi gedung 5 lantai. Kita masih belum tahu proses pembentukannya, tapi ada 2 hipotesis utama yang diusulkan. Sejauh ini, Saturnus punya 82 satelit. Mungkin ada 1 satelit lagi, tapi telah hancur dalam peristiwa tabrakan besar, lalu menjadi serpihan kecil yang mulai mengitari si raksasa gas. Serpihan ini nantinya saling bertabrakan dan hancur lagi. Lambat laun, puing-puing sebesar gedung pencakar langit berubah jadi butiran pasir kecil. Nah, cincin Saturnus ini terdiri dari debu kosmik dan es. Selanjutnya, ada Uranus dan Neptunus. Keduanya jauh lebih kecil, yaitu sekitar 14 dan 17 kali massa bumi. Uranus dan Neptunus diyakini nggak akan bisa sebesar dan seberat Jupiter karena ada angin surya kuat yang perlahan meniup piringan gas keluar tata surya menuju medium antar bintang. Jadi, bahan pembentuknya nggak mencukupi untuk menghasilkan 2 planet baru ini. Saat terbentuk, Uranus mengalami tabrakan dahsyat dengan protoplanet lain yang mungkin berukuran jumbo. Tabrakan ini menyebabkan Uranus menjadi miring. Semua planet lain punya poros rotasi yang mengarah ke atas, tapi poros Uranus mengarah ke matahari. Jadi, bentuknya lebih mirip dengan bola yang menggelinding. Tapi putarannya bersifat retrograde, artinya Uranus berputar melawan arah gerakannya. Sama seperti mobil yang bergerak maju, tapi rodanya berputar melawan arah jarum jam. Di belakang keempat raksasa gas ini terdapat sabuk Kuiper alias area di luar orbit Neptunus. Disinilah asteroid, debu, dan es ditinggalkan setelah tata surya terbentuk. Sabuk ini mirip dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, tapi bobotnya kira-kira 100 kali lipatnya. Setelah mengetahui proses terbentuknya tata surya, gimana kalau kita juga nyari tahu proses kehancurannya? Sama seperti bintang lain, matahari juga punya masa hidup. Dan saat ini, matahari sudah mencapai setengah dari siklus hidupnya. Setiap detik, matahari mengubah 4 juta ton materi menjadi radiasi surya. Dan perlahan, bintang induk kita akan kehabisan bahan bakarnya. Kemudian mulai membakar elemen yang lebih berat di dalamnya. Proses ini akan membuatnya lebih panas, terang, dan besar. Dalam 1,1 miliar tahun, matahari akan bersinar 11% lebih terang dari sekarang. Seluruh perairan di bumi akan mulai menguap.
dan planet kita kian panas. Dalam 3,5 miliar tahun, sinar matahari sekitar 40% lebih terang dari sekarang. Kondisi di bumi akan mirip dengan Venus saat ini. Bentuk kehidupan gak akan bisa berkembang. Dalam 7,8 miliar tahun, matahari akan mulai membakar hidrogen di kulitnya, lalu mengembang menjadi raksasa merah. Ukurannya akan melar menjadi 256 kali lebih besar. Pada saat itu, kulit luarnya akan berada di orbit bumi sekarang. Masanya ini akan menurun, sehingga planet kita bisa saja sedikit menjauh. Tapi nggak begitu ngaruh juga sih, karena kehidupan di bumi gak akan bisa bertahan hingga miliaran tahun. Suhunya sudah terlampau tinggi, dan angin surya kuat akan memusnahkan atmosfer kita. Kemudian pulsa termal di dalamnya akan menghancurkan kulit luar matahari. Kulit ini akan berubah menjadi nebula planet, hampir mirip dengan nebula yang tadi kita saksikan. Kemudian, matahari cuma berupa katai putih seukuran bumi yang akan meredup setelah miliaran tahun.